Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini telah dikumpulkan kita pada musalla Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini. Semoga berkumpulnya kita pada pagi hari ini menjadi sebab insyaallah berkumpulnya kita nanti di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang, juga atas keluarga beliau, para sahabat, serta para ulama sekalian mereka itu. Yang kami hormati Bapak Protokol, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Pengajian Pagi MPU Aceh, yang sebenarnya pengajian kita memang ini ya kali pertama di tahun 2017 adalah ini pengajian kembali ya. Kepada saya dimintakan tadi oleh Bapak Haris. Kenapa tadi? Ya. Untuk menyampaikan tema semangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan, semangat dalam belajar. Karena di akhir tahun 2016 kemarin sudah kurang semangat, karena saling mengeluarkan pendapat pribadi masing-masing. Jadi bukan diserahkan kepada kon tadi ubat dengku. Jadi ubat pendapat pribadi. Menurut si A, B dan murno adanya. Menurut si B, murnonya. Menurut si C, lelenya lagi. Jadi karena menyadari ubah pendapat pribadi masing-masing, mandum carong, mandum carong dan mandum pendapat. Oleh karena demikian, sebenarnya tentang belajar itu diserahkan kepada dengku. Mesti dah serah Pak dengku, karena dengku tidro dan rame. Jadi macam-macam mau dan nyong, termasuk mau dan nyong gugur mati, bu mati pun. Bapak Ibu sekalian, maka kembali pada hari ini kita belajar. Saya akan memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Ali Imran, yang mana pada ayat 18 Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist.
telah bersaksi Allah bahwasanya Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar sembah melainkan Dia. Wal malaikatu, dan juga telah bersaksi para malaikat. Wa ulul ilmi, juga bersaksi para orang-orang yang memiliki ilmu. Al-Qadar, mereka itu yang berpijak bil qisti, dengan keadilan. Jadi orang yang memiliki ilmu disandingkan dalam ayatnya. Jadi orang yang memiliki ilmu disandingkan dengan Allah dan malaikat. Ini membuktikan bahwa lebihnya ilmu pengetahuan. Jadi Allah bersaksi, kemudian malaikat, kemudian para pemilik ilmu. Itu sanding saja malaikat dan juga bersama Allah. Ini ayatnya membuktikan bahwa lebihnya orang yang mempunyai ilmu. Kemudian ada hadis yang mana Rasulullah berkata bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bicara tentang kelebihan ilmu. Kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, adalah duduk engkau, ya, duduk engkau satu saat. Julusuka sa'atan, duduk kamu satu saat. Ya, baik satu saat minas zaman, daripada suatu masa. Laila karena orang Arab, baik duduk kita itu di waktu malam ataupun duduk di waktu siang. Di mana kamu duduk? Fi majlisil ilmi, pada majelis ilmu. Dalam riwayat lain disebutkan fi halqatil alim, dalam halaqahnya orang alim. Lagi ada duduk ronyo, duduk dalam majelis ilmu. La tamasu qalama, padahal duduk kamu itu tidak kamu pegang pena, artinya tidak menulis. Duduk tegak, ana damat bolpen, wala taktubu harfan, dan juga tidak menulis satu huruf pun. Ana tulis satu huruf pun. Itu kata Nabi, khairul laka min aitli alfi raqabah, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba saya. Duduk kamu satu saat. Ini diantara kelebihan daripada menuntut ilmu. Lalu bertanya wasiat segai pada dalam majelis ilmu, dalam majelis belajar ilmu. La tamassu, padahal tidak kita sentuh bolpen dan tidak kita tulis satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Nyo tentang pahala ni. Orang-orang yang menganggap penting mendapatkan pahala adalah orang-orang yang ingat akhirat, adalah orang-orang yang ingat mati. Menyebutnya anak ingat mati, pertama anak ingat karena hati kerih. Dia udah hati kerih beku, ada kerja bawa mati, dia handingan mati. Ada kerja dia ziarah,
juga tak ingat mati. Ini yang dia ziarah kubur boleh bilang, oh nak mati tu, oh dia jurat tu, oh lega hai juga juratnya. Batai-batai dia dari keramik. Dia tidak mengingat bahawa dia suatu saat akan mati juga, tidak ingat itu. Kalau dia takziah ke rumah orang meninggal, itu tema yang dibicarakan adalah bukan tema mengenai mati, bukan tema yang bisa membawa dia kepada ingat kepada kematian sehingga dia akan mempersiapkan bekal yang banyak. Anak ingat lagi nya. Ya, nyo urang yang ke hati, ya. Ke hati. Jadi tidak ada faedah. Maka ni punya urang yang sebaliknya hatinya lemah, maka ketika dia ziarah kubur atau dia ke takziah tempat kematian, dia akan teringat bahawa dia akan mati suatu saat. Kapan saya mati? Ini yang meninggal ini sebenarnya sebaya dengan saya. Ini sebenarnya yang meninggal ini umurnya sebaya dengan saya, satu kelas dengan saya, satu letting dengan saya. Bahkan dia sehat-sehat saja. Dia enggak pernah sakit. Saya sudah 2 kali sakit. Dia enggak pernah merokok. Saya banyak rokok, bersedih kan. Tapi dia sudah meninggal. Ya, kapan saya ya? Kadang meninggal anak klise kan. Dia urang tinggal lagi nya. Yang tinggal ke mati merasa penting dia untuk memperbanyak pahala. Bukan karena diperintah, cuma ingin dia mendapatkan pahala. Sehingga segala sesuatu dia jadikan sebagai sesuatu yang mendatangkan pahala. Apa saja, baik dia di rumahnya, di pekerjaannya, mendatang pahala lebih. Itu banyak lah. Sebab tu juga orang meninggal, Iwan. Kalau masalah masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, itu sudah di tangan, tak usah diusahakan. Macam orang kalau pertandingan bola, itu final, berebutkan juara 1, ya kan? Di final itu memperebutkan juara 1. Jadi yang latihan kita setiap hari, yang kita mengikut bimbingan dari pelatih setiap hari, latihan sampai malam misalnya untuk bertanding meraih juara 1. Karena juara 2 sudah di tangan. Juara 2 itu tidak usah latihan, tidak bertanding pun sudah dapat. Karena kita tinggi juara 2 kan. Demikian juga kita nanti di hari akhirat. Kalau masuk neraka itu sudah di tangan. Ini yang perlu kita latihan. Kita mau meraihnya adalah masuk juga. Makanya orang tadi dia menganggap penting meraih pahala dimanapun dan kapanpun. Jadi bukan karena terpaksa. Yang kita mau lipat saya cari nolak misalnya ya peor tadi anda mau namangan saya ya buku kan sebabnya mesti tamong mesti tamong tapi pahala tak kosong ya jadi tak pinahnya mendong sehingga benar-benar kita dapat meraih pahala di majelis ini. Padahal pahala di mana lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya yang pahala di. Jadi menjadi fokus kan. Kita mahlau. Yang ada tulis tepu, ada mahal pen, ada mulai proses lagi kurang lagi dah orang ada mahal pen. Lagi tepu itu nampak pahala ni. Apalagi sampai kalau kita fokus atau kalau kita menulis atau memegang pena itu lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Mas'ud ini
Ini disebutkan di dalam kitab ini kitab ada di perpustakaan kita kan. Kitab Tanqih Qaulul Hasis, Tanqih Qaulul Hasis. Di sini disebutkan Ibnu Mas'ud yang disampaikan hadis oleh Nabi tadi, nama beliau adalah Abdullah. Jadi murid-murid Nabi atau sahabat Nabi yang jadi ulama itu banyak yang bernama Abdullah ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu ketiga-tiganya disebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Itu para ulama dari kalangan sahabat pada waktu itu. Jadi Ibnu Mas'ud ini bernama Abdullah dan beliau merupakan sahibus sirri. Sahibus sirri artinya sahabat setianya. Termasuk sahabat setianya Rasulullah wa wasadi. Beliau termasuk bantalnya Nabi. Seolah-olah beliau itu bantal Nabi. Artinya seseorang kalau tidur itu tidak bisa dipisahkan dengan bantal. Demikianlah Ibnu Mas'ud ini dengan Nabi. Kalau Nabi tidur itu pasti ada Ibnu Mas'ud. Kecuali Rasulullah pulang ke rumah. Kemudian Ibnu Mas'ud ini juga disebutkan sandalnya Nabi. Karena sandal ini identik dengan kalau kita berpergian, kita bawa sandal kan. Jadi artinya Ibnu Mas'ud ini kemana Nabi pergi? Banyak ya kepergian Nabi ini yang ikut Ibnu Mas'ud. Juga disebutkan di sini beliau ini wa kana khafifal lahmi. Khafifal lahmi ini orangnya kurus gitu ya. Sedikit daging. Sedikit daging. Khafifnya pui. Lahmi atau pui atau. Jadi maknanya beda ke kurus itu langsing. Jadi bahasa dia lebih terhormat kayak ni ya. Tak langsingnya urung pijun, tak langsing bangga. Beliau langsing, kemudian beliau ini ukurannya beliau ini memiliki hasda yang pendek. Ini bahasa Arab. Sarang hang pegang orang penuh. Lebih kepegang qasiran nahwi dirah. Pendek hasda. Yang maksud dengan hasda itu dari siku sampai ujung jari. Jadi hanya orang pandang hasda, pandang orang. Kan? Kemudian beliau ini disebutkan adalah di antara sahabat yang paling rapi dalam berpakaian. Rapi kan? Nabuh menyewangi. Ini pernah pegawai TU itu yang berpakaian rapi, dia datang banyak wangi ya kan? Memang itu bagus ya. Kemudian beliau ini juga disebutkan memiliki dua betis yang kecil. Sehingga pada suatu hari kejadiannya ketika beliau mengambil kayu arah untuk dijadikan siwak, jadi baju gamisnya tersingkap. Nampaklah betis beliau sama sahabat lain. Maka sahabat lain tersenyum. Kalau betis ngon bid'ah, ubi lemah. Maka kem kan? Kalau kem, buat yang kemnya kita tanya oleh Rasulullah, lima tabhakun, kenapa kalian tersenyum? Maka tak kem Nabi. Faqalu ya Rasulullah, maka menjawab mereka itu, wahai Rasulullah, kamu mengalah betis ubin, kan? Kamu mengalah orang betis ubin. Tiba-tiba Rasulullah berkata, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku di dalam kekuasaannya, lahuma fil mizan asqalu min Uhud. Dua betisnya Ibnu Mas'ud di dalam timbangan besok di hari kiamat
itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu asbabul wurud hadisnya ya. Kadang-kadang tak apa bukit, pihak bukit. Jadi ke diri Nabi, hai sahabat, itu dua betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat nanti di mizan, di timbangan daripada bukit Uhud. Jadi kualitasnya itu bukan kualitas betis ya, kualitas yang punya betis. Seperti dikatakan di awal tadi bahawa Ibnu Mas'ud ini adalah seorang ulama, orang yang sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam hal mencari ilmu pengetahuan. Maka hadis ini kepada beliau lah oleh Rasulullah disampaikan tadi. Ya,ขึ้นไปIbnu Mas'udnya. Dengan sendiri bertambah kualitas lah. Ya, anak kurang buku kan? Buku hadis sunnah pada dua. Du tanya kan? Duduk kamu kata Nabi satu saat. Satu saat ini apa? Satu jam atau satu saat itu bahasa Aceh nanti siat. Ya, siatnya bahasa sesaat sebenarnya. Bahasa Acehnya lu yang sesuai bahasa Arab. Ya, saat, siat, sesaat. Cuma ada tingkat ke rumah. Lihatnya benar-benar dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu arti majlis mempelajari ilmu. Yang diajarkan ilmu itu oleh orang alim. Karena kenapa berbicara seperti demikian? Karena jamun-jamun kedanya le orang yang berbicara tentang ilmu tapi boleh jadi dia tidak alim karena ini mudah kan? Ilmu itu sekarang mudah, apalagi kalau taruh laptop depan ya, atau HP di depan, semuanya bisa tinggal disampaikan. Nah, makanya oleh para ulama membagi ilmu itu ada dua. Ada ilmu namanya ilmu surah dan ada ilmu namanya ilmu hakikat. Ilmu surah itu ilmu tampilan. Ilmu surah itu hanya ilmu dari kerongkongan ke atas, ya sampai ke hati. Walaupun hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab fikih, hafal kitab-kitab syar'i. Contoh ilmu surah itu seperti ilmu yang dimiliki oleh Sunnah Khobroni. Ketika dia belajar di Mekah 8 tahun, karena dia tujuan belajar untuk menghancurkan pemahaman orang Aceh, ya, supaya dia bisa bersama Belandanya menjajah Aceh. Jadi melalui seorang habib yang bernama Habib Abdurrahman Zahiri, si Sunnah Khobroni ini masuk Mekah, belajar Islam di sana, hafal Quran, hafal hadis dia, semuanya hafal ya. Baru dia datang ke Aceh, menamakan dirinya dengan Abdul Affar. Jadi kenang ke kaki orang Aceh. Termasuk propaganda Sunnah Khobroni itu diistilahkan dengan jangan belajar nahwu nanti gila. Jadi istilah di Aceh umur nahwu. Ya, umur nahwu. Padahal nahwu itu ilmu tata bahasa. Kalau seseorang menguasai tata bahasa, dia itu menguasai Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dia menguasai hadis. Al-Quran dan hadis itu sumbernya ilmu di dalam Islam. Jadi kalau orang dijauhkan dengan ilmu nahwu, maka tidak ada lagi yang mempelajari nahwu. Boleh jadi nanti Al-Quran itu akan dirubah. Ya, dirubah. Di hotelnya ijamah orang baru. Malah ada sebagai orang tua tu baik-baik juga ni pada Pak Bun. Dia bunga nahwu. Memang kalau orang hafal nahwu itu, apalagi kalau hafal bait alfiyah ya, sambil pulang ke kampung, sekali-kali anak Dayak santri itu sambil pulang kampung dia menghafal. Artinya dia memanfaatkan waktu di dalam mobil, di jalanan, di kedai kopi, sambilan duduk dia menghafal.
Jadi didengar sama orang yang tidak tahu apa yang dia hafal. Ya kan, kamu ngomong. Bukan beja pun, enggak penting. Ya, karena anak-anak santri itu memanfaatkan waktu menghafal namu, ya kan, alfiyah, berbebo bin. Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbiyah. Menang abi apa? Tapi lanya itu ni urus sampai itu kan. Tapi jadi wadan ini wanita wa al wa musnadin. Ayo. Kan. Punya kanyo lagi bukan urus yang kamu namu. Karena ada buku yang dibaca, buku yang termasuk juga propaganda Senok Hobronyi itu melarang bahkan membakar kitabnya orang Aceh tentang ilmu siasat, ilmu politik. Jadi ketika sekarang ada anjuran bahwa ulama-ulama itu hendaknya menjauhkan diri dari politik, artinya menjauhkan diri daripada mempelajari politik, yang pernah ikut di Senok Hobronyi. Artinya kekuasaan itu baik betul dia ulama. Kalau ulama jauh daripada kekuasaan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Tetapi ulama tidak boleh, dia mesti mengawasi. Dia ulama mesti mempelajari politik, mengetahui politik, walaupun tidak mempraktekkan politik. Ya, ada raja-raja awal yang menurut ulama yang berhasil kan. Artinya termasuk program Rasulullah. Jadi saya katakan tadi bahwa itu namanya ilmu surah. Ilmu surah dari kekerongkongan ke atas, tidak berbekas di hati. Ketika dia menyampaikan enak, tapi tidak berbekas, tidak membawa seseorang ini takut kepada Allah. Sebenarnya kita mempelajari ilmu itu semakin kita dengar semakin membawa kita takut kepada Allah, bukan malah semakin menjauhkan kita kepada Allah. Makanya ada ungkapan ulama ya, kun, jadilah kamu itu seperti Utsman bin Affan, dan jangan kamu jadi seperti Abdurrahman bin Muljan. Kenapa demikian? Karena Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Muljan ini kedua-duanya itu hafal Quran. Tapi Utsman bin Affan sahabat Rasulullah, beliau itu memahami Al-Quran. Beliau itu cukup ilmu tentang pemahaman, karena sahabat Nabi tentang Al-Quran itu. Tapi Abdurrahman bin Muljan, dia itu hanya hafal Quran saja, tapi dia tidak menghayati dan memahami tafsir Quran. Dia tidak mempelajari fikihnya, tidak mempelajari tauhidnya, tasawufnya, tidak. Cuman Quran tok. Sehingga ketika Amr bin As jadi gubernur di Mesir, pernah Amr bin As minta ya kepada Sayyidina Umar untuk mengirim seorang guru ngaji. Dikirimlah Abdurrahman bin Muljan. Karena kelebihan beliau bukan itu saja, bukan hafal Quran saja, tapi nggak ngerti tafsir, itu kekurangan. Yang lain salat malam, duha, puasa, orang saleh. Ketika di Mesir, dia terpengaruh dengan propagandanya orang Mesir, Khawarijnya Mesir. Sehingga ketika Sayyidina Ali terjadi perselisihan dengan Muawiyah, kepada beliau ini disusuk pemikiran bahwa Sayyidina Ali adalah kafir karena tidak berpegang kepada Quran. Maka yang membunuh Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljan, hafal Quran dia. Persis dengan ISIS sekarang, hafal Quran ISIS, tapi dari ini ke ini. Jadi tidak dia hayati, dia tidak memahami daripada isi kandungan Al-Quran sendiri. Ini contoh ilmu surah, dan sekarang banyak ilmu surah.
kerja ada kalau mbak Devi tanya, oh ustaznya para wali ceramah. Bulan Ramadan dia ceramah, dia ustaz. Kok habis Ramadan dia ya kembali jadi jin. Ya. Sebelum Ramadan dia kan udah jin kan. Begitu Ramadan dia jadi malaikat. Jadi ustaz. Setelah Ramadan kembali jadi jin. Bukan kembali kepada manusia, jadi jin. Ini adalah ilmu surah. Tapi yang ilmu hakikat, ya, ilmu yang di dada, ilmu yang dihayati, dipahami, diamalkan. Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang sebenar ilmu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Misalnya kita punya ilmu di rumah, sebatas kita mengajarkan anak-anak kita. Jadi anak kita bisa mengambil manfaat dari kita. Sehingga suatu saat dia ketika dewasa, ketika anak-anak kita dewasa, seperti kita sekarang sudah dewasa, kita pasti ingat, untung saya dulu diajarkan sama mama saya bacaan ini. Itu membuktikan itu ilmu hakikat yang diajarkan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ilmu yang hakikat inilah yang dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih seperti kita ini pegawai negeri, itu banyak cobaannya, banyak cobaan pegawai negeri. Maaf, sering kalau kita datang ke rumah-rumah, nanti begitu kita lihat di lemari ada buku, coba kita baca, tertulis di situ Perpustakaan Wilayah tahun 2008. Artinya ada buku yang tidak dikembalikan. Ya, ini mungkin waktu kecil biasa bawa pulang kapur dari sekolah. Sekolah dulu kan, ada kapur, apalagi yang warna-warni ya. Langsung dibawa pulang ke rumah. Itu bukan milik kita. Jadi terbawa sampai dewasa, termasuk bawa pulang barang kantor. Makanya kalau pegawai negeri ini, apalagi kalau kita diposisikan satu tempat misalnya, kemudian yang memposisikan di situ, kita di situ udah dipindah. Kudu udah nyoba bagian gudang, maaf. Yang kudu udah nyoba gudang tahanali pindah. Kemudian yang pegawai-pegawai bersama kita di gudang itu juga pindah, tinggal kita. Jadi semua barang-barang yang ada di gudang itu yang tahu cuma kita, orang lain nggak tahu, cuma kita yang tahu. Ini bantuan tahun berapa, ini bantuan tahun berapa, ini bantuan tahun berapa. Orang lain nggak tahu, cuma kita. Karena kepala kita udah pindah, teman-teman kita udah pindah. Yang kesempatan dia, buat di rumah dong, nggak ada yang tahu. Inilah yang butuh ilmu, bukan ilmu yang sekedar pegang lalang ceramah, tapi tidak dipraktekkan, diamalkan. Yang bukan milik kita kembalikan. Kalau katanya, si ngobrol kiamat, buat kami dah pulang. Dah. Jadi yang boleh kita ambil yang mana? Yang jelas itu sudah menjadi milik kita. Yang tu raja itu, yang kon ilmu, yang kon ada roh, ada kau. Baik kita ni yang ada roh, jika ada roh, yang ada kau jika ada roh, karena Bapak Ibu sekalian, mengambil milik umum itu lebih susah minta maafnya daripada mengambil milik pribadi seseorang. Kata cok ada ibu Rufaidah, dia aduh mau lagi maaf, halil, ya, maaf itu jangan. Tapi punya ada cok, ada apa buat jalan di depan rumah kita.
menang kontraktor kayu kacau ano ke bawah jak perlu ikut rumah menyambung mana. Sampai kerja satu bagi ya. Arum. Kalau nampak lagi mah. Pertama dia berdosa, cuman taubatnya bagaimana tak? Belum kerikilai tak arum dia jelas. Apa tunggu kan cok kan? Bila juga nak bawa motor nak arum juga. Tetapi yang dosanya kan tetap. Dosanya tetap. Jadi kita ingin sekarang itu adalah praktek daripada ilmu hakikat itu sendiri. Hanya saya mengajar kita di MTU ini benar-benar kita menghayati. Walaupun kita tidak alim betul, jadi memperbaiki. Makanya dulu kan saya ngajak belajar apa doa salat. Pakai doa semaya. Karenanya inti tunggu sudah pegang yang paling pun periksa orang kiamat itu apa ya? Lewat lagi. Ada katanya orang itu pegawai MTU, ada katanya orang. Ada urusan mereka katanya. Yang pun periksa adalah sembahyang, tengok. Beres sembahyang. Makanya kita jauh terus terang sembahyang. Tentu saya tak bisa itu doa salat. Coba diajarkan yang wajib saja. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud, tahiyat, tasyahud, salawat, salam. Selesai. Apalagi kalau orang-orang tua tak pernah salat. Naurun Tuhan kalau meninggal, uji purno doa lumayan katanya. Jangan ada purno. Sampai ada purno mandung boleh. Allahu akbar kabira ini menuli. Ada kali. Ante ni company kepada. Ayat problem. Diajarkan yang wajib saja. Masa orang Islam lagi purno handa purno, mau orang kafir lagi pada mau Islam dah pada mau. Masa orang Islam yang kaya Islam yang lagi purno handa purno. Purno yang wajib. Jadi kita ajarkan supaya orang nabahan tengok. Nabahan tengok tukar purno. Menguji bacaan kita itu di depan tentu seperti kita ngetes emas. Kita ngetes emas itu pada tukang emas. Yang kita ambil kesimpulan, oh ini barang ini kuning ya, pasti ini emas nih, simpan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ketika sudah 40 tahun baru ingat kita, oh ya, kita butuh uang sekarang mau beli mobil, ada barang kuning kemarin saya simpan, emas. Itu dibawa ke tukang emas, oh kau menjadi ya. Padahal kita sudah simpan 40 tahun, betapa menyesalnya kita, apalagi Salat ketika tua baru tahu kita Fatihah kita tak beres, ghairi merdu yang alaih. Tapi orang pandang memuji itu malai, ada iliku belumnya. Cuma bagian terbayang pun dekat. Pun ada ke ada lain. Golong dari Fatihah baca lain. Baca proklamasi sebentar. Ada mestinya anda baca. Jadi boleh tahu di dan makna boleh lagi nyo ada tirodo je baca Fatihah le. Ukurannya jangan sampai lahnun jali. Kalau dengung ikhfa ulang mulainya hana masalah kurang pahala cuma. Tapi kalau berganti huruf itu punya harap betul. Nah, makanya lun nyampun pekat mukno ekonomi syariah itu yang bau sahur lain kan, masalah yang pokok. Karena yang terjadi sekarang seperti itu. Warna lebih jatuh jadi yuk ke protokol lagi bunda berfaedah. Kami kan dengar itu mukadimahnya. Kami dengar itu mukadimahnya Umar. Mudahnya baju mukadimah pidato. Walaupun tak pernah bertanya, Abu apa benar mukadimah saya? Abu itu nggak mau ngomong dia. Yang mau ngomong kecuali sudah buat majelis seperti ini atau ada di antara kita yang baca doa, silakan baca doa. Kami kan 5 doa, apa dia baca? Oh itu salahnya di sini. Kalau nanti di pengajian kita sampaikan, rupanya nggak ikut pengajian. Hebat dah kamu pegang. Yang menang pimpinan karena kebaikan itu
tidak mesti disampaikan pada waktu itu. Bisa disampaikan lain waktu. Kita sangat sayang kepada seorang, tapi kita ingin menyampaikan kebaikan kepada dia. Tidak mesti pada waktu itu. Mungkin dia salah menerima, marah nanti. Bisa dengan disindir secara umum dan lain sebagainya. Tidak bisa langsung. Kita tunggu, kita tunda waktunya kita sampaikan kebaikan itu. Dan kebaikan itu tidak mesti dari mulut kita. Bisa diwakilkan kepada orang lain. Tolong sampaikan. Sayang, kan? Ya, itu ilmu yang apa yang namanya tadi, yang bermanfaat. Namanya ilmu hakikah untuk keluarga. Kita mengajarkan salat itu keluarga kita. Mulai dari anak kita di rumah. Hana Purno dia tebak Hana Purno. Nah, udah kemung Purno kan, Hana Purno itu. Nah, tapi menyebutnya jujur. Doa semua yang betapa bahagianya kita. Karena salatnya anak kita dari kita ibunya, dari kita bapaknya, bukan dari orang lain. Salat dari kita. Nanti hari kiamat yang diperiksa salat itu pertama sekali dari orang tuanya. Betapa bahagianya jadi orang tua. Kan? Itu ilmu hati. Bapak Ibu sekalian, mempelajari ilmu dalam majelis ilmu tadi yang saya katakan di hadis tadi, walaupun tidak kita tulis, walaupun kita tidak pegang pena, kata Nabi, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba. Sekarang nggak ada lagi hamba saya, budak, yang mana budaknya, apa jadi mana? Segala piagam PBB. Segala keluarnya piagam PBB karena dia penghapusan daripada perbudakan kan. Mukadimah Undang-Undang Dasar nanti disebut kan. Ya, jadi sebelumnya masih ada budak. Itu di depan rumah saya dulu, rumah mama saya, itu ada namanya jerat temon. Itu orang Aceh bikin temon. Itu budaknya bikin temon dan ke lamin, Jadi, kita pegang budak. Budak itu setengah binatang dia. Jadi diperjualbelikan. Kalau misalnya sekarang ini ada budak, itu macam kita jual sapi di Sibre, diikat, ini ada harganya. Berapa harganya? Yang menang. Tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad banyak itu kelebihan-kelebihan tentang memerdekakan budak dan juga termasuk kafara di kafara sumpah merdeka budak, lihar kan dan lain sebagainya. Sehingga budaknya semakin lama semakin berkurang, akhirnya hilang sama sekali ya. Lainnya kenapa perintah budak itu tidak sekaligus dihilangkan dari perbudakan? Karena memang orang Arab misalnya sangat ketergantungan dengan budak. Pekerjaan rumah, pekerjaan di kebun, pekerjaan di sawah, pekerjaan semuanya pakai budak tu, jaga ini macam. Nah, jadi maka memerdekakan budaknya lain tak pahala. Apalagi sampai 1000 budak. Itu hanya duduk sesaat dalam majlis ilmu pengetahuan. Aku berdoa di setiap peneliti yang kami muliakan yang mau bicara pada hari ini, Bapak Ibu serta hadirin kami muliakan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, mungkin yang lain ditanyakan oleh teman-teman nanti. Kata seorang ulama, saya pernah mendengarkan pernyataannya bahwa kalau dalam perjalanan hidup kita tidak belajar agama sampai kita mati dengan diiringi dengan satu alasan yang jelas, maka kita akan masuk neraka. Kemudian kalau dalam perjalanan hidup kita melakukan usaha untuk belajar agama, ilmu tentang tauhid. Walaupun kita belum bisa dalam perjalanan hidup kita mati, itu akan diampuni dan masuk surga.
apa? Akhirat dan ilmu dunia itu ulama juga, Imam Ghazali ya, yang membaginya. Jadi walaupun di dalam hadis itu lafaznya umum, mempelajari ilmu secara keseluruhan tidak dibedakan, karena kedua-duanya itu adalah asalnya daripada Allah. Kemudian dibagi, ada yang bernama ilmu fardhu ain, ada yang bernama ilmu fardhu kifayah secara hukum. Ilmu fardhu ain ini wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya, karena kebutuhannya untuk dia memang seperti salat, bersuci, puasa dan sebagainya. Kalau yang fardhu kifayah itu sudah ada satu orang daripada suatu kelompok masyarakat mempelajarinya, itu bebas tuntutan terhadap yang lain. Ilmu kedokteran misalnya, karena si dokter kaji itu tunggu benar ilau. Jadi kita nggak boleh mengatakan belajar ilmu kedokteran itu haram. Yang terbuka haram mengenai ilmu kedokteran, bukan dia udah sakit dia kenan haram itu. Yang terjadi sekarang adalah orang semuanya mengejar yang fardhu kifayah, ditinggalkan yang fardhu ain. Yang berdosa maksudnya kon hanya dia semula pun hanya kerja yang berdosa. Jadi kon dia semula haram hanya kerja pun haram, karena mendahulukan yang fardhu. Baik, sebenarnya dulu Dayak dan sekolah itu satu. Kenapa dipisah-pisahkan? Masuk Belanda. Satu menawi. Itu SRI itu malah hafal Alfiah. SRI itu namanya tadi. Apa namanya? Ada enggak? Ada. Coba dulu lagi. Min. Ya. Min itu gimana? Hah? Min itu masuk ke yang murno agama dalam ni coba apa min jemu kualitas min jemu min itu betul-betul min kan plus kualitasnya. Jadi bukan nggak boleh mempelajari ilmu pendidikan umum sebenarnya, tapi haram dia meninggalkan ilmu yang wajib. Bukan itu saja Bapak Ibu sekalian, termasuk Bunda Rubaidah. Misalnya seseorang mau ke luar negeri, itu ada aturan dalam agama. Boleh dia ke negeri kafir dengan cara imannya kokoh, dia punya ilmu pengetahuan tentang akidah, dia tidak akan terpengaruh, baru dibolehkan ke luar negeri. Artinya yang dibolehkan ke luar negeri itu kan dengku-dengku. Artinya yang punya ilmu, dia dah kerja bahasa tadi, dengku juga. Yang boleh penjuknya dengku, yang penjuk, lupa kan penjuk? Buat air mineral. Bahkan yang dengku je penjuk, karena kalau dengku penjuk pasti dijadiin air juknya menjadi cukla atau air juk mameh. Tapi kalau yang penjuknya ulun jahil, pasti dia buat minuman keras. Maksudnya mana? Yang jejak sejauh rinong dengku, karena dengku dia kejiran hancur aduh rinong. Ino dia dengku jejak sejauh rinong salah. Tapi menyawa jadi dia jauh ni nam. Aku kau Belanda dia. Dia awak nak nunggu cukai orang nam. Menyang nunggu duduk dalam lebih orang nam kita. Well, pasti ada lapangnya di sini. Ustaz. Jadi jangan jaga ya. Dia ilmu pengetahuan tadi. Kaji barang siapa meninggalkan belajar itu dosa. Dosa besar. Kewajiban belajar ilmu didahulukan daripada kewajiban salat. Kita mendengar hadis belajar dari ayunan, salat ada dari ayunan, ya kan? Itu membuktikan bahwa penting sekali ilmu. Cuma kita nyonya kamu jauh-jauh ilmu ini, nggak spesifik lah. Dulu spesifik. Ada yang hawa untuk bayar jadi, ada yang hawa pulau enggak. Awam koye ya memakan lain. Dulu seperti itu. Orang belajar hadis sana, itu kelebihan ilmu hadisnya, pondok sana. Sana ilmu tafsirnya, sana ilmu fikihnya, sana.
Inong dumpu benar. Guna dumpu benar. Mau sapu ada mana? Kadang-kadang buah warna hijau tu. Supaya si mano, si lemuk warna hijau pada buah. Dumpu sama tu. Yang beda pada nama lagi ada asal adalah rasa sama tu. Maklum sabar. Jadi analisis spesifik. Karena ingin ambil semua. Orang buat sekolah terpadu itu juga, pesantren terpadu itu juga. Cuman di apa itu aja. Di apa? Spanduknya tulis belajar agama. Tapi enggak belajar agama malam. Belajar agama, gurunya saja yang lagi kuliah. Guru ledeng laptop buat skripsi dan lain sebagainya. Anak-anak enggak belajar, dilapor lagi sama orang tuanya. Cuman biayanya mahal. Ini enggak jelas lagi pendidikan. Artinya ludah kurikulum di mata pelajaran sakit boleh. Tapi enggak ada yang berfaedah, enggak seperti sekolah zaman dulu. Enggak seperti sekolah zaman dulu. Kemudian enggak adil. Yang diterima name yang 30 ke atas, yang di bawah enggak diterima. Anak terima maksimal menurut dia kepala Kabilu. Ibu Kabilu yang diterima 20 ke atas, yang 20 ke bawah yuk ke daerah. Jadi enggak berhasil di pondok karena yang 20 name yang 20 ke bawah. Padahal mereka itu adalah penduduk asli Indonesia, putra bangsa juga. Kenapa mereka enggak dapat fasilitas seperti itu? Yuk ke daerah dan lain sebagainya. Maka orang yang enggak belajar itu berdosa. Haram punya berdosa. Dan belajar itu bukan seperti ini. Seminggu sekali bukan, tiap hari mesti belajar. Walaupun tidak mesti metodenya seperti ini. Wajib pun. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu riwayat dalam keluarga tu. Jemaah dan pegang pribadi itu. Itu sebenarnya tidak diizinkan orang tua untuk ke daerah, tapi awal tahu. Jadi dia tempel je tapi dia pacaran ada doa. Tempel menurut ada doa. Dia STM kalau doa. Dia kerja STM kelasa lagi, lebih dia. Dia ada bagus. Aja baik pula yang doa. Ya, pondok sampai. Ada ilun polisi, abang lun ordernya nak PDN. Ya, memang katanya yang dia badainya kau lah ya. Anak pergaulan, dah orang kau nanya. Ya. Tapi di antara kamu itu, adik nak kapolsek di Kelumpang ini, abang lun kantor camat. Sekadar tuan tu pakai udah balu. Tiga-tiga lu baru hai. Orang jadi kalau bukan tu kon anak masa depan banyak ber dan lain sebagainya. Anak segala sesuatu itu berpegah bangunannya mula. Jadi artinya munyo tidak di bawah siapa-siapa. Tidak di bawah siapa-siapa. Awaran di bawah siapa dan siapa. Jadi pegawai pasti ada penghasilan. Ilmunya menyegedu ngon pakcik sejajar dengan pakcik. Tiba-tiba terus macam mana? Weh pakcik, itu macam mana? Sejajar macam mana? Ya kan? Terus Pak Upati, weh macam mana? Sejajar dengan Upati. Terus Gunur, weh Upati, sejajar dengan Gunur. Terus sejajar. Ini kenapa? Ilmu agama. Karena ilmu agamanya. Ilmu agama itu ibarat padi. Kita nanam padi berfaedah. Padi itu kalau ditanam, pertama bisa dimakan kita sendiri, kemudian bisa juga dijual. Tapi kalau ilmu selain ilmu agama, itu namanya macam orang nanam lawang, cengkeh. Cengkehnya kemudian, kumanya sebulannya lebihnya. Tengok. Diterima pegawai susah pula. Tenang-tenang belum jangan. Olehnya tak habis nak pergi ni macam lawang juga. Jadi punya lawang. Punya ada puluh lagut. Kira-kira ada baju kerah belum nak. Itu baju lawang. Tamu tu. Itu perbandingannya. Jadi katanya dan jurusan pun dia kuliah. Itu jurusan teknik perkapalan. Cuma anak kerja apa? Pegawai kapal. Anak usaha kapal nak rodanya. Yang di PT PAL atau di Surabaya, anak terima dia pegawai. Jadi ilmu yang lain orang ni.
Ada homeh ni pun dia jauh belakang. Ada homeh dia memang. Kemung buka kepan kan buka rumah. Elemenya kena. Kemung pertama lah kan. Ini kena terima umur kau berlanjut pegawai terbatas kan. Nyai elemenya kau turun jadi mungkin kau kemung meh. Kemung buka kepan orang mungkin. Buka kepan kau. Ini contoh, berarti semacam cengkeh ya. Cengkeh. Jadi beruntung orang leme-leme yang dia pakai. Yang dia bisa dimanfaatkan. Kalau dia kuliah katanya ni, Pak S1 nya kuliah, Pak S2 kan acok lain. Acok lain. Jadi makanya ilmu fardu ain wajib dipelajari. Kalau meninggalkan berdosa. Orang kiamat hanglah saja orang. Ada mana ini fardu ain. Ada doa sembahyang, ada doa puasa. Dan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhal Abi Al-Wali. Pertanyaannya, hamba. Berbicara hamba, menyangkino lamin hanali. Buku gada penuh dimaksud atau dengan piagam PBB ataupun balik cara yang disebut nama pembantu rumah tangga. Itu diingat dalam satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Jadi pokok mati payah pokok yang mati. Artinya hurru bil hurri, orang merdeka dengan merdeka seperti kita merdeka bukan mudah. Kemudian wal abdu bil abdi, kalau hamba dengan hamba. Pertanyaannya, apakah ayat itu dengan hilangnya budak, apakah dimentokan ayat ini? Hamba sahaya sekarang ada lagi. Tapi kemungkinan untuk ada kembali ada. Karena salah satu sebab adanya budak itu karena peperangan. Maupun ada kemungkinan undang-undangnya mau perang ke? Nah, berarti. Jadi mandang kemungkinan adanya hamba. Ketika orang Islam berperang dengan kafir, maka itu tawanan perang itu terbagi dua. Tawanan perang itu terbagi dua. Yang pertama yang ditawan itu adalah laki-laki dewasa. Itu mereka mesti menebus diri. Jadi kan, tebus. Diberikan kepada untuk menebus diri laki-laki dewasa. Ada kala menebus dengan harta, ada kala menebus kalau nggak punya harta dengan kepandaian. Yang lainnya tawanan yang di dalam tangan udah Islam. Ya. Kemudian yang kedua tawanannya terdiri pada perempuan dan anak-anak. Itu sendirinya jadi budak. Jadi hamba sahaya urino yang ditawan liur Islam dijadikan budak dan dijadikan hamba sahaya budak. Kemudian berusaha dengan ghanimah harta rampas sampera. Kemudian dibagi. Ya, dibagi itu tulang warna ke kulit. Dibagi oleh Rasulullah. Menanti anak-anak. Ya, jadi sehingga kasusnya banyak pada waktu itu orang itu lebih senang jadi budak saja nur Islam banding mereka itu merdeka dari kafir. Bahkan karena suasana yang dibuat oleh Rasulullah padanya. Dan dalam riwayat itu ibnu itu banyak keturunannya daripada budak. Ahli-ahli ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina dan lain sebagainya. Ada riwayat seperti itu. Maka pertanyaan tadi
Ke depan bagaimana? Sangat mungkin kita ke depan ini berperang dengan kafir lagi. Mendak karak berperang kan? Jadi dalam hadis Rasulullah mengadakan menyuruh kita belajar memanah, menyuruh kita belajar berkuda, menyuruh kita belajar berenang. Ada sebagian orang mengatakan untuk apa lagi memanah? Sekarang kan pakai senjatanya ya, canggih mendung. Tu pun nampak panah dah. Ya, berkuda sekarang dah pakai kenderaan perang kan? Barakuda dan lain sebagainya. Jawab, nanti kalau semua orang sudah memiliki senjata nuklir, semuanya sudah punya nuklir. Ketika terjadi perang, itu pertama-tama yang dihancurkan adalah lapangan terbang, supaya pesawat-pesawat nggak bisa terbang. Kemudian yang dihancurkan itu adalah instalasi nuklirnya, dihancurkan listriknya, yang dihancurkan adalah minyaknya. Duku rumah nama doa namanya. Yang dihancurkan gudang senjatanya. Senjata budi Nabi Hananu. Pesawat namanya budi Hananu. Duku rumah adanya. Maka kembali perang akhir zaman nanti. Perangnya itu seperti Nabi katakan. Perang pakai pedang, perang pakai mana? Pakai kuda dan berenang. Ya kita mau tengok. Budaya perang Timur Tengah Warosa yang pun diserang tu. Fasilitas-fasilitasnya ni. Jadi kita ada pesawat tempur kan? Diserang laju bandara. Okey, serang bandara, gimana nipo pesawat? Oh, dia nipo aja itu. Ya pasti lagi nyau tu. Makanya jangan meremehkan apa yang diucap oleh Nabi. Tengok kembali perang tanya dengan panah, dengan pedang dan sebagainya. Maka ketika terjadi perang lagi pun, maka mandau mungkin katanya mau perang, tak tamong nangkau kafe nak nangkau tanya. Mandau mungkin punya menang katanya mendapati harta rampasan perang, mandau mungkin mendapati dawana. Maka ayat tu nak mandau berlaku. InsyaAllah dia terima Imam Mahdi, terima Nabi Isa. Ya, cuma nak doa Allah betul masanya yang fitnah besar Dajjal kan. Mampu katanya, dum katanya mengenai kudu ben benda terpengaruh je. Benda Dajjal tengok, karena semua dukun-dukun, semua jin-jin menyembah, tunduk dan sujud kepada Dajjal tengok. Nah itu fitnah akhir zaman. Dari semenjak dilahirkan Nabi Adam sampai manusia terakhir tengok, tidak ada fitnah yang paling besar selain fitnah Dajjal. Yang di nona dukun yang ditunduk oleh dua jin. Tapi Dajjal semua jin, semua dukun, semua tukang tenung, semua tukang ramal tunduk kepada Dajjal. Jadi fitnah ni luar biasa. Tinggal tunjuk-tunjuk benda yang dia nak utun dah. Serah ditunjuk batai-batainya kau udik bagai hijau. Kemudian di sana ada kuburan tinggal ditunjuk. Orang-orang dalam kubur hidup semua, bangun semua. Ada mama kita, ada ayah kita. Kemudian datang kepada kita, dia bilang, anak inilah Tuhan kamu. Dulu yang dikatakan oleh Nabi di Musalah itu salah semua. Dulu yang dikatakan oleh ulama itu salah semua. Ini yang benar. Ini Tuhan kita. Sujud nak, sujud nak. Memang Nabi dah bocor rahasia, iaitu motifnya adalah jin mendung sebenarnya menyerupakan diri lagi ulun Tuhan katanya. Tapi orang terpengaruh, bukti ini di nama mendung, yang orang pengobatan masalahnya. Ya ni dia orang ramai-ramai. Ke Kanjeng Dimas mendung terpengaruh. Tak baca. Ini bukannya kita berdoa, betul saja masalahnya. Kan dalam itu. Waalaikumsalam. Saya mengingatkan ini bukan persediaan yang terhormat, dan saya melihat dalam 12 tahun itu banyak sekali kesalahan dan kesilapan yang saya perbuat. Peluang saya berbuat kesalahan itu tinggi sekali. Jadi singkat saja saya mohon advokasi semacam ya, agar 20 tahun ke depan ini, 18 tahun ke depan ini saya pribadi menjadi PNS yang baik, PNS yang tidak macam-macam PNS yang, karena dunia PNS ini saya lihat luar biasa, banyak macam-macam.
yang saya bawa pengalaman itu orang baik, bahkan misalnya dulu dosanya, jadi saya minta tips bagaimana tips kita tentang ini bisa lebih baik. PNS itu adalah sesuatu yang diperebutkan, bukan oleh ratusan orang, bukan ribuan, jutaan orang menunggu kesempatan. Makanya kalau kita mungkin ada rezeki kita di tempat lain dan bisa kita dapatkan secara halal, bagusnya berhenti jadi PNS. Saya pernah menganjurkan kepada Ibu Sri Murlina pada waktu itu. Ibu Sri Murlina itu isterinya Bapak Junaidi yang punya Istana Gadung. Beliau pegawai kantor Paristan pada Aceh. Ibu nak ibu, juga kau ni. Kita akan ini berjaga kau. Kemudian yang kedua, pada waktu itu ban-ban munculnya semacam CD ya. Pada waktu itu CD antara pegawai sama pegawai itu di komputer itu saling memasukkan film yang tak benar ke dalam komputer temannya. Film-film mana betul. Nama orang pakai di komputer dekat pasal di film supaya dinonton oleh teman perempuannya. Akhirnya angkat luar biasa. Ya, jadi termasuk salah seorang beliau yang berhenti. Kemudian ada lagi beberapa, saya lupa namanya. Karena beliau sebenarnya punya kesempatan di tempat lain, atau suaminya itu punya pendapatan besar. Jadi lebih baik duduk di rumah belajar ngasuh anak aja daripada jadi pegawai. Demikian juga dengan kita. Kita ini ada pendapatan di tempat lain. Untuk apa di sini? Sejuk. Dan lebih aman misalnya kan? Lebih aman untuk kita berbuat ibadah dan sebagainya. Bagusnya seperti itu. Tapi punya memang hana apa lain. Ya, nyampe depio. Hana apa lain, Bek? Karena menjadi nafkah itu untuk keluarga kita itu wajib. Katanya dia dah berkahwin kacau ada kau berwindong tanya karena anak pun dah beri kan. Cuma berusahalah menjadi pegawai yang baik. Kita yang penting seperti pertemuan pertama tadi saya katakan bahwa kita akan mati. Kita sedang berjalan menuju kuburan. Ada saya kudek diatir pada umurnya juga. Menjadi 26. 26 tu betul-betul. Umur kali pun apa tahun tu. Apa lagi yang kan 6 tu. Ini tinggal mana leh? Jadi maka sekarang berusahalah jangan terlalu hubud dunia. Bersyukurlah apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi pegawai MTU lagi. Bersyukurlah kita walaupun kita enggak punya jabatan, walaupun kita enggak ada SPJ. Ada hana aja dah. Untuk dia hana jelas dia. 2 malam teken ada tidak? Yang anda kenalnya bengek. Ya, anda kenalnya bengek. Malah hantam ke meja lu bapa betul di roh. Yo anda lainnya anda ngumpul bayi udang, anda ngumpul belum subuh ni. Mana kira-kira ada gerak. Jadi memang sulit dan diperada juga benar. Yang mana kenalnya hampa, bat-bat. Jadi memang bahaya sebenarnya. Bahaya memang. Ya. Yang ada kenal nanya, kenapa kan ni kenal ni, kan? Macam makasih Pak Denny. Ke depan, jangan terlalu hubud dunia, cinta kepada dunia. Anak jabatan apa gede. Tapi yang penting katanya halal. Dan mau ngandung upah yang wajib tu mau ngandung. Pukul 8 yang wajib buat. Dijaga walaupun ada but terus kena. Yang penting kita hadir di kantor. Nah, surah 2 orang, nejak apa semua dia. 1 jam itu potong gaji. Berikan untuk orang lain.
Apalagi yang ada mau minggu-minggu. Ada mau ibadah punca gaji kita. Ya tu apa nak membersihkan diri. Dia tak ada pegang tadi. Nak mengadu Ini baca kira nak mengadu. Apalagi yang hitam lah beri. Tentu ada mau gaji yang hitam. Kakak ada mau. Jadi hal-hal yang seperti itu yang pokok-pokok. Kemudian dia juga ada pengaruh. Kita di MP ini kesempatan sebenarnya. Banyak tawaran dari orang. Apalagi di MP POM. MP POM dengan buka sertifikat dan untuk janjikan mula-mula. Oh, bahaya saya. Jadi itu diuji kita sebenarnya. Diuji kita. Apalagi di telefon sendirian nanti kita misalnya. Dijanjikan yang urut udah lah betul tahun. Dan nanti ucun lagi intro juga tulis halal. Bahaya. Bahaya. Tapi apabila kita berbuat sesuai aturan hukum, aturan, kita tidak berdosa dengan Allah. Yang kita makan itu halal. Kita nggak tahu hari ini kita masih ngomong ini, besok kita dalam kubur. Pernahkah kita terbayang kita dikuburkan di mana? Yang pasti kuburan kita bukan di dalam kamar, bukan di depan rumah, tapi di lampu pisang yang berjautik anda saja. Ketika kita hidup saja nggak berani ke tempat itu, siang nggak berani kita ke tempat itu, apalagi malam. Di situ kita ditaruh nanti. Apa saja yang telah kita usahakan, termasuk kita bawa pulang barang kandor, nggak ada yang kembalikan kalau kita nggak ngomong sama istri kita. Ini milik LPPO, ini milik LPU. Hana dah kita pegang, hana dikembalikan. Mereka pasti mempertahankan ini milik bapa saya, ini milik ibu saya. Dulu juga belinya di Jakarta, padahal barang kau. Kan? Jadi ini bahaya dengan kita jauh dari Allah Taala. Jadi usahakan gaji yang kita bawa pulang itu bersih, suci, dimakan anak kita makan, sehingga pikiran kita ke akhirat jadinya. Yang kita makan itu membawa pikiran kita ke akhirat. Biar kalau kita makan itu haram, dia tidak mengingatkan kita ke akhirat. Apa jauh sakti hari dulu, hatinya ke akhirat, ingat ke dunia. Macam seorang ketika dia jaga malam, di pos keamanan, lapar dia, kemudian dia ngambil pisang orang. Dalam pokok mereka pisang, itu dia juga pos jaga. Tidak diketahui oleh yang mempunyai. Itu bukti bahawa Allah masih sayang kepada dia. Tapi ketika siangnya dia ngomong, mama mengatakan pisang medul, ada kau yang tidak dimaafkan. Jadinya dianggap itu dosa besar yang sulit dimaafkan oleh Allah, karena dia berbangga-bangga dengan perbuatan maksiatnya. Kemudian kata song dia Allah dia punya rumput kan. Kemudian dia suatu saat nanti akan ingat ketika terjadi hujan lagi, terjadi lapar lagi, dia pasti ingat ada pisang lagi ya. Jadi pisang rojehnya diperingat untuk ke pisang selanjutnya. Ada yang merumpuk lagi rojeh dah, isyak dah. Padahal haram, jadi dia mengingatkan yang haram. Jadi Pak Denny ya, sedikit demi sedikit tentunya dengan berdasarkan ilmu pengetahuan, dia rasa menjadi lapis saja karena menurut ilmu tentang yang kon ada roh, yang kon ada roh, yang kon ilu, yang menjumpa mah. Yang ada bukan leh, yang bukan. Dah ada subhat ngai leh sudah, ini mak kan? Mungkin demikian Pak ini. Jadi yang penyampaian yang disampaikan Bapak ada kekurangan, mohon diperbanyak maaf ya. Yang penentu kawaran, benar lu punya cara lu kumpul lagi nyam bahasa. Ya, jadi menurut Pak juga. Angkat kumau dah mah. Dino dan doa Allah, mudah-mudahan yang kita pelajarinya di Allah Taala manfaat kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والعافية والنعمة والصحة والرزق والتقى والعلم والفهم والأمن علينا خاصة وعلى جميع المسلمين والمسلمات عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan tausiah dan berbagai tambahan ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Al-Jazz Bidani, dan insyaallah yang disampaikan tadi dapat menjadi pegangan dan panduan untuk memperbaiki diri kita masing-masing di masa-masa yang akan datang. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.